Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 192. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah meminta teman-temannya yang berada di Amerika Utara untuk melakukan serangan bunuh diri dengan tujuan untuk merebut kembali Medusa yang telah diambil oleh Brody, semua teman-teman Senku yang saat ini berada di Amerika Utara pun segera menyerang pasukan Brody dengan kekuatan penuh. Namun sayangnya dikarenakan persenjataan modern yang dimiliki oleh pasukan Brody, teman-teman Senku pun akhirnya harus tumbang dengan penuh luka tembakan dari pasukan Brody. Tapi untungnya berkat usaha terakhir Joel, dengan bantuan dari gelombang radio yang digunakan oleh Wyman yang dipancarkan dari bulan, dengan harus mengorbankan tangan kirinya yang terjepit di dalam brankas, Joel pun akhirnya berhasil memberikan perintah pembatuan kepada Medusa dengan radius 12.800.000 meter 1 detik dan membuat pembatuan seluruh bumi jilid kedua pun dimulai. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah berhasil memberikan perintah pembatuan kepada Medusa, maka dengan cepat Medusa yang berada di Amerika Utara pun langsung mengeluarkan sinar yang sangat besar dan segera menyelimuti seluruh bumi dengan sangat cepat. Bahkan Joel dan semua teman-teman Senku beserta dengan seluruh pasukan Brody yang berada di Amerika Utara yang baru saja menyelesaikan pertempuran mereka telah berubah menjadi batu. Di tempat lain, tepatnya di Amerika Selatan, tempat Senku dan yang lainnya sedang bertempur melawan Stanley dan Zeno. Setelah memberitahukan rencana tentang membatukan seluruh bumi dari Amerika Utara, Krum pun terkejut mendengar rencana Senku tersebut. Melihat keterkejutan Krum atas rencananya, Senku pun berkata, "Ya, meskipun kelihatannya kita semua mungkin akan musnah, tapi pada akhirnya kita yang akan menang." Selain itu, Gen yang juga telah mendengar perkataan Senku pun ikut bertanya dan berkata, "Kalau begitu, berapa lama cahaya pembatuan Medusa dapat mencapai Amerika Selatan?" Selain itu, tampaknya Gen juga ragu bahwa teman-teman mereka yang berada di Amerika Utara dapat menyelesaikan tugas mereka untuk membuat Medusa dapat merubah seluruh umat manusia di bumi kembali menjadi batu. Tapi Senku segera menjawab pertanyaan dan keraguan Gen. "Kalau kau tanya aku, kita tak punya pilihan selain percaya bahwa mereka akan menyelesaikannya. Kita percayakan pada mereka." Setelah mendengar perkataan Senku, Krum pun berkata kepada Senku, "Kita hanya harus menuangkan cairan pembangkit begitu cahayanya tiba." Perkataan Krum tersebut didasari dari pengalaman mereka ketika mereka berhasil mengalahkan Ibara yang berada di Pulau Harta. Dengan cara yang sama, yaitu dengan membatukan seluruh pulau dengan Medusa, mereka pun berhasil memenangkan pertempuran setelah Senku melakukan perhitungan kecepatan sinar pembatuan yang mulai bersinar menyelimuti Pulau Harta. Lalu sesaat sebelum sinar pembatuan tersebut mencapai Senku, Senku pun melemparkan cairan kebangkitan ke atas kepalanya. Lalu setelah Senku berubah menjadi batu akibat sinar pembatuan yang telah mencapai dirinya, beberapa detik kemudian cairan kebangkitan yang barusan dilemparkan Senku ke atas kepalanya akan jatuh dan menyiram tepat di kepala Senku yang telah berubah menjadi batu dan memulihkannya kembali. Berdasarkan dengan pengalaman mereka yang dulu, Krum pun menyarankan untuk kembali menggunakan cara yang sama. Lalu Senku pun menjawab dan berkata, "Ya, tapi semakin besar cahaya pembatuannya, maka kecepatan kita juga harus semakin cepat. Kalau tidak, maka kita harus mengandalkan keberuntungan." Mendengar Senku yang berharap pada keberuntungan, Gen yang mengetahui bahwa keberuntungan Senku sangat buruk pun mulai khawatir. Dan tak lama setelah itu, tepat seperti perkiraan Gen, keberuntungan Senku memang sangatlah buruk. Tiba-tiba Senku harus terkena tembakan dan membuatnya berada dalam kondisi sekarat. Selain itu, satu-satunya cairan kebangkitan yang dipegang oleh Senku pun ikut hancur karena tembakan tersebut. Dan tak lama setelah Senku tertembak, tiba-tiba semua serangan dari pasukan Stanley terhenti dan semua orang terlihat serempak sedang melihat ke langit dengan wajah yang ketakutan.
Dan ternyata mereka semua serempak sedang melihat sebuah sinar berwarna perak di langit yang sedang bergerak ke arah mereka. Yang mana sinar berwarna perak yang sedang menuju ke arah mereka tersebut adalah sinar pembatuan Medusa yang telah diaktifkan dari Amerika Utara. Bahkan teman-teman Senku yang tertangkap oleh Stanley yang dijadikan sebagai sandera pun kebingungan melihat sinar pembatuan yang muncul di langit yang berasal dari Amerika Utara, karena tidak mengetahui adanya perubahan rencana dari Senku karena berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak terduga. Melihat semua orang yang teralihkan oleh sinar pembatuan yang berada di langit tersebut, Ukyo yang bersembunyi di atas pohon pun segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melepaskan ikatan keempat teman-temannya yang menjadi sandera dengan melepaskan anak panahnya, memutus ikatan tersebut. Lalu setelah ikatan mereka terlepas, mereka pun langsung menyerang para penjaga yang sedang lengah karena kemunculan sinar pembatuan tersebut. Setelah mengamankan para penjaga, Ukyo pun segera turun dan menjelaskan semuanya kepada teman-temannya dan berkata, Suika dan Prancois awalnya peran mereka dalam operasi ini adalah sebagai tim pembangkit. Jadi dalam tas mereka pasti ada cairan pembangkit. Senku telah kehilangan cairan kebangkitan mereka, jadi kita harus melakukannya. Setelah mendengar perkataan Ukyo tersebut, Suika dan yang lainnya yang baru terbebas pun segera berlari ke arah tas mereka yang telah disita oleh penjaga sebelumnya untuk mengamankan cairan kebangkitan. Namun sayangnya tiba-tiba Seno, Stanley dan pasukannya telah tiba di tempat mereka juga untuk mengamankan cairan kebangkitan dan menembaki semua orang warga kerajaan Senku. Melihat bahwa tampaknya kemenangan telah berada di tangan mereka, Seno pun berbicara kepada Stanley dan berkata, "Kau butuh 100 hari untuk menyelamatkanku. Kau tidak bekerja dengan cara yang sederhana ya? Diamlah, memangnya dalam keadaan seperti ini kau bisa membicarakan emosimu?" kata Stanley. Lalu sambil melihat ke arah datangnya sinar pembatuan yang mulai mendekat, Seno pun mulai melakukan perhitungan kecepatan sinar pembatuan tersebut dengan mengasumsikan bahwa sinar pembatuan tersebut sama dengan sinar pembatuan yang pertama yang telah membuat semua orang di bumi berubah menjadi batu. Dengan mengasumsikannya seperti itu, Seno pun bilang bahwa sinar tersebut akan mengenai kita 56 detik setelah nampak di cakrawala. Namun tiba-tiba Seno dan Stanley yang sedang berbicara dan memperhatikan sinar pembatuan yang berada di langit tersebut, mereka berdua pun tampak terkejut setelah Maya yang telah memeriksa isi tas Suika dan Prancois yang membawa cairan pembangkit tidak ditemukan. Lalu saat melihat ke arah helm semangka Suika yang telah hancur di atas tanah, mereka pun sadar kalau Suika ternyata masih hidup dan telah berhasil melarikan diri membawa semua cairan kebangkitan dan membuat Seno dan Stanley panik. Lalu memerintahkan semua pasukannya untuk mengejar Suika. Suika yang berhasil selamat dengan penglihatan yang buruknya karena helm semangka yang terdapat kacamatanya telah hancur, terus berlari meninggalkan Seno dan Stanley. Hingga akhirnya ia pun berhasil tiba ke tempat Senku yang juga telah sekarat. Melihat Suika yang datang dengan semua cairan kebangkitan, Gen pun segera bersiap dan naik ke atas menara yang sebelumnya telah mereka buat. Dan sesaat Suika akan sampai ke tempat Senku, ia pun harus terjatuh karena tembakan yang dikeluarkan oleh pasukan Stanley yang mengejarnya dan membuat semua cairan kebangkitan yang ia bawa pecah dan meninggalkan satu botol yang tersisa yang berhasil ditangkap oleh Krum. Lalu setelah mengamankan cairan kebangkitan yang terakhir, Krum pun langsung melemparkannya kepada Gen yang telah berada di atas menara. Lalu Gen pun meletakkan cairan kebangkitan terakhir tersebut di bagian atas menara yang telah mereka buat tepat di bawah speaker yang akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring ketika mikrofon yang berada di bawah menara menangkap suara. Melihat apa yang telah dilakukan oleh teman-teman Senku, Seno pun terlihat kebingungan mengapa mereka malah meletakkan cairan kebangkitan terakhir tersebut di atas menara. Namun setelah mengingat perkataan Gen, Seno pun sadar bahwa tujuan teman-teman Senku meletakkan cairan kebangkitan terakhir tersebut di atas menara adalah untuk memanfaatkan gelombang kejut super kuat yang akan memecahkan botol yang berisi cairan kebangkitan dan membuat cairan kebangkitan tersebut akan jatuh tepat ke dasar menara dan akan menyiram orang yang berada di bawahnya dan membangkitkannya. Melihat aksi yang dilakukan oleh teman-temannya, Senku yang sudah sekarat dan tidak bisa bergerak pun tersenyum karena melihat bahwa rencananya masih berada dalam jalur, di mana setelah beberapa hari berakhirnya umat manusia, atau mungkin berbulan-bulan dan bertahun-tahun, suatu hari nanti suara menggelegar dari alam pasti akan datang dan menghancurkan botol tersebut. Melihat cairan kebangkitan yang berada di atas menara, Stanley pun memerintahkan pasukannya untuk mengamankan cairan kebangkitan tersebut.
Namun dengan cepat, Gen, Krum, dan Kaseki segera menyerang Stanley, berharap bisa menahan beberapa detik pergerakannya. Menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa bergerak lagi akibat terkena tembakan, Senku pun melihat ke arah Suika yang masih bisa bergerak dan berkata kepada Suika, "Suika, pergilah ke tempat menara, hanya kau yang bisa melakukannya." Mendengar perkataan Senku tersebut, Suika pun berkata, "Suika akan berusaha membantu jika itu yang kau mau." Lalu dengan penglihatannya yang rabun, Suika pun berusaha pergi ke tempat yang Senku perintahkan kepadanya. Hingga akhirnya, tepat sebelum sinar pembatuan mengenai semua orang di Amerika Selatan, Suika pun berhasil tiba tepat di bawah menara yang di atasnya terdapat cairan kebangkitan terakhir yang siap membasahi Suika suatu hari nanti. Dan di saat sinar pembatuan mulai mengenai semua orang di Amerika Selatan, Senku pun menyampaikan perkataan perpisahannya kepada Seno dan berkata, "Sampai nanti Seno. Mungkin berhari-hari atau mungkin bertahun-tahun kemudian, tapi hari kebangkitan umat manusia pasti akan tiba. Sampai saat itu, sampai jumpa di lain hari." Dan setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, semua orang yang berada di Amerika Selatan pun berubah menjadi batu. Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 192. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.